Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Kemudian nanti dilanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis. Pada pengajian minggu yang lalu sudah dibahas tentang bahwa hakikat atau hakoik, ya jamaknya hakikat itu hakoik, itu terbagi menjadi dua bagian. Ada kalanya hakikat itu ditemukan dalam bentuk mufrodat, ya bentuk tunggal. Ada juga hakikat yang ditemukan dalam bentuk tarkib, susunan, ya susunan dari berbagai unsur. Maka dalam masalah ini Syekh Ibnu Arabi menjelaskan, ketika sudah wujud bentuk, ya hatta dzoharo min imtizaziha ma dzoharo, ya. Jadi ketika unsur-unsur yang disebut dengan induk daripada wujud, yaitu yang disebut dengan al-ummahatul awal, yaitu susunan unsur haroroh panas, burudah dingin, ya rutubah basah, ya pisah kering. Ini kemudian berproses, satu unsur bertemu dengan unsur lain membentuk unsur baru. Ya, saya ulang supaya terkait pembahasan berikutnya kita nggak ngawang-ngawang. Seperti contoh, unsur api. Ya, kita ngertinya kan ya api ya sudah berupa unsur api, ya. Tapi ternyata api ini terbentuk dari campuran unsur haroroh dan yabusah, unsur panas dan unsur kering, maka jadilah api. Nah, ini yang menarik, Ibnu Arabi ini sampai mengurai sejauh itu. Nah, selama ini kita ngertinya unsur api ya sudah, api ya api, gitu kan, bagian dari 4 anasir. Tapi oleh Ibnu Arabi digali, ternyata api ini ya berasal dari campuran unsur haroroh dan yabusah. Terus unsur yabusah haroroh itu asalnya dari mana? Oleh Syekh Ibnu Arabi dijelaskan, unsur haroroh dan yabusah ini ternyata menjadi bagian dari huruf-huruf hijaiyah, ya, yang jumlahnya itu 28 dibagi menjadi 4. Kemudian 4 ini ada yang disebut dengan 7 martabat, 8 martabat, 9 martabat, 10 martabat.
Dan setiap pembagian ini punya karakteristik, apakah dia rutubah, yabusah, haroroh atau burudah. Itu. Jadi asal usulnya ternyata dari huruf. Ini. Kalau belum paham ya dianggap sebagai informasi awal. Tapi suatu ketika sudah kefutuh, akhirnya ngeh. Ternyata rahasia alam semesta itu ya berasal dari rangkaian huruf. Ya. Rangkaian huruf ini kalau dikaji lebih mendalam lagi ya berasal dari titik yang disebut dengan nuqtoh. Nuqtoh ini kalau ditarik lagi ke wilayah alam sebelumnya, maka munculnya titik ini karena adanya kolam. Kolam itu pena. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ini satu redaksi hadis bunyinya seperti ini. Kemudian ada yang bertanya, terus setelah itu kolam ngapain? Ya, ternyata kolam itu sudah merangkai segala peristiwa yang ada di alam semesta sampai kiamat. Ini kalau kita bahasakan secara urut ya, bahwa kolam ini ya, sebagai sebuah istilah. Punya makna lain juga disebut dengan hakikat Nur Muhammad. Tapi istilah lain hadis Nabi menggunakan istilah kolam. Nah, kolam ini untuk pertama kali ya, maka yang ditulis oleh kolam sebelum menulis rangkaian kata ya, seperti kita mau ngarang satu kitab, terus kolamnya ada, penanya ada, maka titik pertama yang akan nempel di kertas itu adalah nuqtoh, titik. Tik itu pasti titik dulu, baru setelah itu terurai. Terurai dalam penjelasan hadis kolam, maka disitulah kolam menulis rencana Allah dalam mendesain alam semesta sampai hari kiamat. Gitu. Maka kaitannya dengan pembahasan sekarang ini, kalau ditarik asal muasalnya, ketemunya di sana. Gitu. Atau dalam bahasa lain supaya kita lebih mudah ya, kolam itu ya bisa disebut dengan Nur Muhammad yang berada di alam wahdah, kemudian turun di alam wahidiyat ya. Kolam ini mulai menulis grand ya skenario alam semesta secara detail. Maka ketika sudah tuntas, finish dalam penulisan skenario alam semesta ini, disimpanlah dalam Lauhil Mahfud. Jadi Lauhil Mahfud itu database alam semesta. Jadi supaya kita nyambung dengan apa yang dibahas saat ini. Ternyata
urutannya itu sampai ke sana. Maka Lauhil Mahfud ini ya semua ada di sana, termasuk kejadian alam yang akan datang itu ya datanya ya kalau bisa ngintip itu ada di sana semua. Gitu. Namun hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah yang memiliki ya akses untuk bisa membuka atau bisa mengetahui database yang ada di sana. Gitu. Kembali ke pembahasan soal hakoik atau hakikat. Maka ketika terjadi wujud, ya, wujud seperti wujud kita manusia. Ini kalau kita melihatnya kan bahasa Jawanya kan wujudnya sudah gembleger begini. Coba kalau diurai asal usulnya, ya mungkin supaya lebih gampang dipahami ya, turun ketika baru lahir, terus mundur lagi ketika dalam rahim, mundur lagi ketika masih berupa janin, kemudian mundur lagi masih berupa nutfah, mundur lagi ternyata asal usulnya min sulalatin mintin, saripati tanah. Ya, saripati tanah itu ya unsurnya kalau diteliti, dikaji nggak lepas dari 4: air, api, angin, tanah. Nah, maka ketika seseorang itu proses kejadiannya dulu itu lebih banyak unsur apinya, ya, maka karakter orangnya itu ya persis ya seperti api, mudah tersinggung, mudah ya marah besar. Itu kalau dalam bahasa pasaran Jawa itu sudah ada. Jadi orang-orang Jawa dulu ternyata memiliki ilmu yang nyambung dengan apa yang dibahas oleh Syekh Ibnu Arabi. Seperti paing, pasaran paing. Ini paing ini kan pasaran yang unsurnya itu adalah api. Ya. Kemudian wagi. Wagi itu pasaran yang unsurnya itu adalah air. Kemudian ada lagi kliwon, ya, pasaran kliwon. Ini unsurnya adalah udara. Legi, legi ini unsurnya adalah tanah. Jadi urutan-urutan ya pasaran ini ternyata ada kaitannya dengan unsur air, api, angin, tanah. Maka orang-orang Jawa dulu itu punya hitungan. Kamu wetonnya apa le? Gitu. Dihitung. Wetonmu paing, ya, dihitung-hitung. Nah, di ilmunya Ibnu Arabi ini saya sudah menemukan. Itu juga sama, ada teorinya, huruf-huruf itu. Seperti kata syarif, itu sin itu berapa, ro itu berapa, ya itu berapa, fa itu berapa. Itu sudah ada hitung-hitungannya. Contoh lagi, Pak Mahfud misalkan, mim itu berapa, ha itu berapa, fa itu berapa, wawu itu berapa, dal itu berapa. Nah ini nanti ketemu hitung-hitungannya. Gitu. Jadi kalau kita kaji ternyata luar biasa ya. Proses penciptaan makhluk ini mengalami sebuah proses yang luar biasa kalau dikaji dari sisi hakikatnya.
Maka ketika sudah berubah wujud gembleger begini, wujud orang begini, ini jangan sampai melupakan zat yang mengadakan. Siapa zat yang mengadakan? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk unsur alam semesta, ya, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, semua itu enggak lepas dari unsur-unsur dasar tadi, proses kejadiannya. Maka ketika sudah berubah wujud, lah wujud itu min imtizaziha madhuharo, dari campuran kemudian menjadi wujud yang nyata. Lah dalam melihat wujud yang sudah jadi gembleger ini banyak orang yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Maka Syekh Ibnu Arabi dalam pengajian minggu lalu menyatakan fahuna sirrun ajib, ini ada rahasia yang sangat mengagumkan bagi orang yang belajar ilmu hakikat, paham. Jadi diutak-atik, asal usul, oh ketemu. Tapi bagi orang yang menggunakan akal, ya, ketika sudah melihat wujud, ya, sampai wujud terkecil pun, ya, atom maupun virus, itu orang yang yang sudah memahami ilmu hakikat itu akan senantiasa terkoneksi, bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dalam wujud terkecil seperti atom, ya, bahkan kecil lagi dari setelah atom, ya. Maka Syekh Ibnu Arabi menjelaskan layak kiluhu walakinnal kasbu yushiduhu. Bagi orang yang menggunakan akal, layak kiluhu, tidak bisa untuk mengurai, ya, proses tersebut sampai ketemu dengan Allah, ya, dengan akalnya nggak bisa. Ya, seperti ahli-ahli di barat, ya, yang mereka itu tidak kenal agama. Misalkan dia meneliti sebuah virus, itu, ya, ini campuran ini akhirnya menjadi virus ini, gitu. Nah, bagi orang-orang yang hanya mengandalkan akal untuk bisa memahami bahwa virus ini Allah yang menciptakan, ini akalnya nggak tutup, nggak sampai. Maka Syekh Ibnu Arabi ini hanya bisa dipahami oleh orang yang ahlu kasfi, orang yang memiliki pandangan mukasyafah, yushiduhu, dia mampu menyaksikannya, ya. Sebab di dalam sebuah hadis, ya, la tataharraku darratun illa biidnillah, tidak ada sesuatu seberat biji sawi yang bergerak di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah. Nah, maka tadi saya sampaikan orang-orang ahli biologi di barat karena tidak didasari dengan ilmu agama, dia sulit untuk bisa menemukan Tuhan, bisa menemukan Allah. Yang ada justru mereka semakin ateis. Karena apa? Ya, ini nggak ada keterlibatan Tuhan, nggak ada peran Tuhan. Gitu. Maka bagi ahli kasfi, orang yang belajar ilmu hakikat, ya paham, pasti sekalipun kecil virus dan terbentuknya virus itu kumpulan atau terjadinya pencampuran dari unsur-unsur virus lain, tetap pandangannya tidak goyah dan akan selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, maka hadza yatafatanu ilaihil bahis al-labib, ya, ini perlu kecerdikan orang-orang yang mampu membahas, al-bahis, orang yang membahas, al-labib, yang memiliki kecerdikan. Ya, cerdik di sini berarti ya memiliki kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan
intelektual tok ya, seperti para ahli sains di barat ya, karena dia tidak mengenal Tuhan maka mereka ateis ya, tidak menemukan apa-apa dalam penemuan yang baru, termasuk penemuan soal virus dan juga vaksinnya itu. Tapi bagi orang yang memiliki kecerdasan spiritual semakin yakin dengan kebesaran Allah ya, karena tidak ada sesuatu yang bergerak di alam semesta ini tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walakin akul ya, akan tetapi aku berkata, ini akunya aku Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Aradal Mukhtar subhanahu, aroda menghendaki siapa Al-Mukhtar ya, Al-Mukhtar itu zat yang maha memilih, subhanahu maha suci Allah, ayu alifaha, untuk menggabungkan atau menyatukan berbagai macam unsur, haknya itu kembali ke ummahatul, yaitu ummahatul awal, yaitu unsur-unsur dasar ya. Jadi ketika dikumpulkan lama sabaqo fi ilmihi ya, sebagaimana yang sudah ada ketentuannya ya dalam kitab Lauhil Mahfud, fi ilmihi dalam ilmunya Allah, seperti khuliqal alam ya, alam, atau kalau dibikin majhul khuliqal alam, kalau dibikin maklum khalaqal al-alama, khalaqa telah menciptakan siapa Allah al-alama, alam. Jadi Allah mengumpulkan dari berbagai unsur tadi ya, kalau sekarang itu sudah wujud secara nyata, wujud kita ini ternyata juga berbagai unsur. Begitu juga ya, pohon-pohonan ya, binatang, termasuk zat-zat yang terkandung di dalam perut bumi ya, itu kan campuran dari berbagai unsur membentuk zat-zat baru ya. Nah, itu seperti emas, tembaga ya, dan lain-lainnya, itu kan pembentukan dari proses itu. Nah, ini oleh Syekh Ibnu Arabi dijelaskan semua sudah didesain oleh Allah pada masa lalu ya, sabaqo itu berarti ya sudah finish ya, artinya grand design alam semesta di Lauhil Mahfud kan sudah finish gitu, sudah. Wa anna aslun, dan sesungguhnya unsur-unsur dasar yang berupa 4 tadi ya, haroroh, burudah, rutubah, yabusah, aslun itu pokok ya. Jadi semua unsur ini nggak bisa lepas dari ini, unsur yang ada di alam semesta. Aksaruhu, kebanyakannya, au asluhu, atau aslinya, insita, jika kamu ingin, fa'allafaha, maka menyatukan atau menggabungkan atau mencampur ya, berbagai unsur tadi menjadi satu. Walam taukun maujudatun fi a'yaniha, maka tidak ada maujud ya dalam esensinya, dalam bentuknya, walakin aujadaha, akan tetapi diwujudkannya mu'allafatan, yaitu berupa kumpulan, lam yujaduha, lam yujadu, yang tidak ditemukannya, mufrodatan, dalam bentuk tunggal, dalam bentuk satuan ya.
jadi ini luar biasa ini kalau kita melihat penjelasan Syekh Ibnu Arabi. Jadi wujud-wujud yang ada di alam semesta ini itu tadi ya mu'allafah, gabungan dari berbagai unsur kemudian membentuk satu wujud baru. Nah, ketika sudah disatukan tadi, maka tidak ditemukan dalam bentuk mufrodat satuan, misalkan oh ini unsur air, unsur api, unsur angin, unsur tanah gitu. Dan unsur 4 ini juga sebagai hasil pembentukan dari unsur dasar yang 4 tadi. Nah, kalau sudah menjadi satu kesatuan yang mu'allafah, ya seperti kayak wujud manusia ini wujud fisik jasmani ini enggak lepas dari unsur api, air, angin, tanah. Tapi untuk dipisah, diurai ya satu-satu, ini enggak bisa karena sudah menjadi satu kesatuan mufrodah. Summa jama'aha, ya kemudian sudah menjadi satu kesatuan yang saling menggabung. Contoh sederhana begini, ya untuk memberikan analog supaya akal kita bisa menerima dengan apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Arabi. Kopi ini yang paling gampang untuk memahami. Kopi ini susunan dari berbagai unsur. Ya. Unsur pertama air. Yang kedua kopi, yang ketiga gula. Kalau mau ditambah jahe bisa jahe, ditambah susu jadi tambah susu. Lah, ketika sudah diaduk menjadi satu kesatuan, nah ini kan menimbulkan rasa yang baru, hasil campuran dari berbagai macam unsur. Maka dari campuran unsur ini akan kelihatan, akan berbeda kualitas rasanya. Misalkan manakala campuran gulanya itu banyak, maka ketika diminum, wah kopinya manis banget gitu kan. Terus yang kedua, gulanya sedikit bahkan nggak ada, oh ini anyep banget gitu. Yang ketiga, banyakin jahenya, oh ini terasa jahenya banget gitu. Kemudian yang berikutnya dominan susunya, misalkan oh ini kok rasanya ya ada kopinya tapi susunya lebih dominan. Nah ini hampir persis perumpamaan ini ya dengan wujud fisik manusia yang beragam-ragam ini. Proses kejadiannya antara unsur satu dengan yang lain, air api itu pasti berbeda-beda. Maka membentuk karakter dan watak yang berbeda-beda. Gitu. Oh, paham kan? Gitu. Oh, kalau sudah menjadi orang begini, ya wataknya pasti ada. Nggak bisa dibohongin, saya wataknya begini ya karena memang unsur pembentukan wujud saya ini dari unsur 4 yang dominan adalah unsur salah satunya. Nah, terus maka karakter wataknya begini. Nah, kalau di dunia torekoh, di dunia tasawuf, ini bagaimana mengurai semua unsur yang sudah menyatu menimbulkan watak. Tadi bisa jadi wataknya itu dominan amarohnya atau lawamahnya, maka para mursyid itu sudah tahu, oh kalau murid ini dominan amarohnya. Maka untuk mengurai nafsu yang ada di dalam dirinya, oh ini orangnya pemarah, orangnya begini, dikasih riyandoh yang bisa mengurai unsur dasar yang dominan pada orang tersebut. Maka ada seorang guru yang memberikan kaifiat ke muridnya itu, oh kamu ngerowot ya,
Tujuan ngerawat apa? Supaya nggak makan nasi, nggak makan daging, nggak makan ikan laut, karena unsur pembentukan karakter nafsu yang dominan di dalam dirinya itu berasal dari zat-zat itu. Maka ketika sudah dikurangin, ya bukan berarti ini misalkan puasa ngerawat hanya sebulan, 2 bulan, ya. Untuk sampai nuntasin nafsu itu nggak cukup waktu sebulan 2 bulan, bahkan ya bisa bertahun-tahun sampai benar-benar akar nafsu yang dominan dalam jiwa murid ini benar-benar sudah netral. Itu. Oh, akhirnya setelah dia riyadhah sekian, yang dahulunya pemarah menjadi tidak. Yang dahulunya pendendam menjadi pemaaf. Yang dulunya dia itu mudah tersinggung, oh sekarang dia bisa terbuka, bisa menerima masukan, bisa menerima kritikan. Nah itu ya cara para mursyid dalam memahami karakter murid-muridnya itu melalui dengan cara itu. Nah, itulah yang disebut dengan riyadhah. Ya. Sama kayak kopi tadi. Kopi itu sudah campur, sudah membentuk rasa. Kalau yang seleranya kopi pahit ya tentu, oh cara bikinnya begini. Nah, cuma kan kita ketika di alam rahim ibu kan kita nggak bisa minta. Wa yusawwirukum fil arham. Allah yang membentuk semuanya. Tapi bisa diistihati. Ya, misalkan kalau seorang ibu ya sedang hamil, proses pembentukannya itu bisa mulai apa istilahnya dari makanan ibu ini yang akan mempengaruhi kejiwaan seorang anak. Itu kalau misalkan ibunya itu sering makan ikan laut, ya itu kan memiliki zat-zat yang bagus untuk kecerdasan gitu. Nah itu bisa jadi nanti anaknya akan memiliki sisi kecerdasan. Tapi ada juga yang seorang ibu yang mungkin puasa ketika anaknya dalam kandungan itu tirakat, saya kurangi makanan ini. Nah, ternyata nanti anaknya lahir, dulu ibunya itu jarang makan ini, tirakatnya ini, ya wajar kalau dia ini kemudian menjadi anak yang sabar, yang nurut. Nah, itu sebagai proses riyadhah ya untuk menundukkan nafsu-nafsu yang sudah menyatu dalam diri seseorang gitu. Maka kalau mau dipilah-pilah satu-satu ditarik ke unsur-unsur dasarnya, ya sulit. Harus dengan cara riyadhah. Sama kayak misalkan kopi ya. Untuk dipisah zat-zat yang sudah menyatu supaya bisa air putihnya itu bisa terpisah ya gampang. Caranya ya direbus lagi, kemudian ditutup. Ya, ketika ditutup nanti akan ada embun-embun. Nah, embun-embun ini adalah berupa air-air yang zatnya adalah prosesnya dari api yang ada di bawahnya itu. Lah, sama untuk pemilahan seperti ini, seseorang pengen nafsunya itu bisa ditundukkan, ya harus melalui riyadhah. Nggak bisa kalau tanpa riyadhah. Maka ya orang-orang belajar tasawuf tarekat itu ya harus wani riyadhahnya, wani tirakate. Nah kalau nggak wani tirakate, nggak wani riyadhah, ya ilmunya sulit untuk bisa masuk ke dalam diri sampai merubah ya perilaku akhlak ya dari yang tercela menjadi
terpuji ini harus melalui sebuah proses riyadhah mujahadah. Fa inna haqaiqaha, maka sesungguhnya hakikatnya unsur-unsur tadi takba dzalik, takba itu menolak. Ya, maksudnya ya memang seperti kayak unsur minyak ya, dimasukin ke air itu kan pasti selalu memisah. Ini takba, nggak bisa menyatu. Tapi ada juga yang bisa menyatu. Fa'aujadah surah allati hiya ibarah, kemudian wujudlah dalam bentuk as-surah rupa. Allati hiya ibaratun an ta'lifin, yang mana surah ini yang dimaksud berupa wujud yang fisikly. Kalau orang ya wujudnya seperti ini. Kalau binatang, kambing ya seperti itu. Kalau pohon-pohonan ya seperti itu. Itu sudah berupa wujud yang as-surah allati fa'ujada surah allati hiya ibaratun an ta'lifin haqiqataini, yang asalnya dari kumpulan dua aspek hakikat tadi, yaitu antara yang mufrad itu bentuknya tunggal dan tarkib yang bentuknya itu dia campuran. Min hadhil haqaiq fasarat ka'annaha kanat mawjudah mutafarriqah, maka jadilah wujud tersebut seolah-olah wujudnya itu mutafarriqah, terpisah. Jadi seolah-olah ya wujudnya itu mutafarriqah, summa alafat, kemudian dicampur, fadhaharat, maka menjadi nyata. Fadhaharat ta'lif, untuk dicampur, hakikatan secara hakikat, lam takun, tidak ada fi waqtil iftiraq, pada saat waktu dipisahkan. Ya. Jadi ilustrasi atau penjelasan makalah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi tadi, ya, kalau kita menggunakan kias atau menggunakan analog kopi tadi, itu ya kita ada gambaran, oh yang dimaksud Ibnu Arabi itu. Terus yang kedua ya analog diri kita. Yang tadi sudah saya jelaskan, saya ure, wujud sekarang ini kalau diure mundur ke belakang, ternyata asalnya min sulalatin min tin. Ya. Nah, ini hampir persis. Cuma di sini Syekh Ibnu Arabi ini kan tidak memberikan penjelasan kalimat ini, contohnya ini, gitu. Gitu. Maka Syekh Ibnu Arabi tadi memberikan kalimat ya ini bisa dipahami oleh al-bahis al-labib, orang yang membahas terkait dengan persoalan ini yang memiliki kecerdikan. Nah, kecerdikan ini yang saya maksud adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan batiniah, kecerdasan spiritual. Sebab membaca teks seperti ini, kalau kita nggak dibuka dari aspek batiniah, itu butek, nggak bisa bunyi, gitu. Tapi kalau kita membaca teks ini yang kelihatannya itu ya secara ilmu nahwu shorob sih ya siapapun yang udah hafal alfiyah baca ini bisa. Cuma untuk mengangkat, menerangkan, mengurai makna demi kata ini kalau nggak ada ilustrasi bantuan dari aspek batiniah, itu sulit untuk bisa mengangkat. Karena dari teks ketemu teks, ya ini sulit untuk bisa menghasilkan sebuah makna yang dimaksud itu. Nah, disinilah letak kehebatan para ulama-ulama muhakkikin, ya, ahli hakikat, ya, itu karya-karyanya ya kalimatnya sederhana,
Tapi kalau diurai, itu luar biasa kedalamannya. Diurai itu luar biasa mutiara yang terkandung di dalamnya. Sama kayak kitab Tafsir Al-Jailani. Ya, kalau tafsir-tafsir yang lain yang coraknya itu bukan tafsir Isari atau tafsir Sufi, ya, ini ya siapapun yang punya bekal kemampuan baca kitab kuning, baca ngerti kalimatnya ya bisa. Tapi kalau baca Al-Futuhat, baca Tafsir Al-Jailani gitu, itu harus ada supporting, ya. Harus ada yang mensupport dari aspek batinnya, ya. Sehingga dengan supporting ini, ya, diberikan anugerah bisa mengurai apa yang dimaksud oleh mu'allif ini, ya. Jadi analog kopi tadi itu yang paling sederhana dan mudah dipahami. Dan yang kedua adalah analog tentang diri kita, kalau dikaji asal usulnya, kemudian sampai membentuk karakter nafsu. Oh, ternyata semua itu ada ilmunya. Dan menariknya lagi, ya, dari nama, ini kan Syekh Ibnu Arabi ini kan mengurainya dari nama, dari huruf. Tadi saya jelaskan nama Syarif. Syarif itu sinnya berapa, roknya berapa, yaknya berapa, faknya berapa. Itu dengan belajar ilmu ini, ya, itu akan ketahuan. Oh, Syarif nafsumu ini, ya kan, riyadohmu ini, itu. Terus yang kedua Dani, namanya Dani, ya, dal, alif, nun. Ini berapa, dan kamu nafsunya ini, riyadohmu ini, gitu. Maka kalau orang yang paham ilmu-ilmu ini, itu dalam memberikan riyadoh mujahadah, itu istilahnya memberikan obat yang pas, yang dosisnya itu, istilahnya deteksinya itu pas, nggak meleset, gitu. Karena semua ada ilmunya. Nah, sehingga antara murid satu dengan yang lain itu riyadohnya ya beda-beda. Itu. Kalau soal zikir mungkin tahapannya bisa sama, tapi riyadoh ini antara murid satu dengan yang lain itu pasti berbeda-beda karena sesuai dengan karakter nafsu yang ada pada dirinya, ya. Fal haqaiq tu'ti an hadhil ummahat lam yakun laha wujudun fi ainiha albatata qabla wujudu iswari al-murqabah wa huwa lam bisawab. Kita akan lanjutkan minggu yang akan datang, ya.